Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mencoba memberikan tutorial bagaimana cara install Syscom 5, Syscom terbaru di Windows. Sebenarnya bukan di Windows, tapi tetap di Ubuntu atau tetap di Linux, tapi Linux yang berada di Windows tetap menggunakan kernel Linux. Itu dengan bantuan WSL atau Windows Subsystem for Linux. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita gimana cara install WSL itu sendiri. Sebenarnya WSL sama saja seperti Ubuntu biasa, kan, tapi dia hanya berada di Windows seperti itu. Yang pertama, buka control panel ya untuk setting di Windows. Control panel, kemudian pilih programs. Nah, di sini ada turn Windows feature on or off. Pada bagian virtual machine platform dicentang dan Windows Subsystem for Linux dicentang juga. Nanti setelah bagi yang belum dicentang, biasanya setelah oke, nanti akan ada update dan mungkin bisa minta restart terlebih dahulu. So, diikuti saja, di oke saja. Setelah semuanya sudah beres untuk setting ini, kemudian kita download Ubuntu di Windows Store. Nah, di Windows Store itu ada ya, ini punyanya, saya tutup dulu, punyanya Windows Store atau Microsoft Store. Nah, Microsoft Store, di sini kita bisa install banyak sekali Ubuntu versi mulai versi 18, 20, 22. Cepat cari saja Ubuntu. Nah, di sini ada Ubuntu ya. Di sini statusnya on karena saya sudah pernah install, dan mungkin kalau teman-teman masih belum install, mungkin langsung saja get atau download sampai prosesnya selesai seperti itu. Kemudian kalau sudah download, lalu lakukan WSL install, wsl.exe install di PowerShell. Nah, buka PowerShell sebagai administrator ya. PowerShell run administrator, karena saya sudah pernah install WSL, langsung saya skip WSL update. Ini sepertinya saya juga sudah WSL terupdate, yaitu WSL 2 ya. Kemudian kita langsung buka saja Ubuntu-nya. Di sini bisa lewat Microsoft Store sendiri kalau sudah selesai, atau bisa lewat Windows Ubuntu. Menggunakan di sini Ubuntu, bisa Ubuntu mana saja sebenarnya. Open. Pertama kali kita membuka Ubuntu, dia akan menginstal terlebih dahulu. Ini tidak memakan waktu lama. Nanti akan ditanya username dan password untuk Ubuntu-nya. Kita tunggu saja. Nah, enter new Unix username. Biasanya saya untuk menggunakan Syscom, saya menggunakan username sysop, dan passwordnya terserah, bisa sama sysop juga atau terserah. Sysop, saya menggunakan password yang sama, sysop. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai, sampai masuk di directory home di Ubuntu sini. Pertama kali kita setelah Ubuntu terinstall, kita bisa melakukan update dan upgrade. Installation successful. Oke, kita langsung upgrade Ubuntu-nya.
masukkan password. Di sini gunanya untuk mengupdate dependensi dari Linux Ubuntu yang ada di sini. Setelah update selesai, maka kita lakukan upgrade. Kita tunggu beberapa waktu sampai proses upgrade dari Ubuntu telah selesai. Ini sebenarnya cepat saja. Setelah update dan upgrade sudah selesai, itu berarti Ubuntu kita sudah siap untuk digunakan. Tapi sebelumnya kita sambil menunggu ini, kita melakukan download syscom terlebih dahulu. Cari aja di Google syscom, dan di sini akan ada halaman utama dari syscom. Di sini ada link download. Kemudian kita bisa memilih syscom mana saja yang cocok dengan operating system kita. Ubuntu, OpenSUSE, Fedora, Debian, di sini ada semua. Kemudian ada juga doc dan maps. Dokumen ini, dokumentasi sebenarnya opsional, tapi kalau maps ini harus di-download juga ya, karena untuk maps dari syscom. Jadi ini dua di-download sama, sebentar kita lihat. Nah, sudah selesai Ubuntu. Setelah itu kita cari tahu ini Ubuntu berapa, karena di Windows Microsoft Store di sini tidak ada tulisannya Ubuntu berapa. Kita cek SLB release -a. Ternyata Ubuntu 22. Nah, oleh karena itu kita download syscom dengan spesifikasi di Ubuntu 22 dengan maps. Nah, dua ini di download karena saya sudah download ya tadi. Jadi saya sudah siapkan datanya. Oke, setelah ini selesai, nah letakkan file downloadan tersebut itu, atau copy juga boleh, di home syshop atau di home sini. Ini kan kalau kita lihat itu home syshop. Nah, ini bisa kita copy. Tadi saya taruh di, oh ya, ini WSL ini sedikit familiar ya. Jadi kita di sini sudah ada, kalau WSL 2 kita sudah ada Linux ini, kita bisa masuk di sini home syshop. Sudah. Nah, ini sama seperti ini. Dan kalau misalkan mau masuk ke sini itu gunakan cd mntd. Nah, ini akan mount ini mntd ini drive D seperti itu. Saya coba kopikan karena saya tadi taruh file di D syscom, kemudian syscom 5.11 ini ke home, dan mapsnya syscom maps ke home. Nah, kalau kita lihat sudah ada dua file di sini, syscom maps dan file syscomnya itu sendiri. Nah,
Ini yaitu kelemahannya kalau di WSL kita tidak ada user interface-nya ya, jadi kita terbiasa menggunakan terminal. Selanjutnya kita ekstrak kedua file tersebut. Yang pertama kita ekstrak syscom-nya terlebih dahulu. Kita ekstrak dan maps-nya juga. Taruh min z xf syscom maps. Nah, setelah kita ekstrak, lalu kita mulai install dependensi untuk syscom. Jadi kita masuk ke direktori instalasinya di syscom share deps ubuntu versinya 22. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita install, yaitu base, fdsn, GUI, MariaDB. Mungkin 4 ini saja yang perlu atau inti yang kita akan install. Yang pertama kita install base terlebih dahulu, sudo sh install. Kita tunggu sampai proses selesai. Setelah itu, setelah base yaitu fdsn ya, bebas untuk urutannya, mau install base terlebih dahulu, install GUI terlebih dahulu, MariaDB terlebih dahulu, jadi tidak tergantung untuk urutannya. Kemudian tadi fdsn GUI sekarang. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu sudo sh install MariaDB. MariaDB sebenarnya sama dengan MySQL. Nanti setelah kita install ini, kita akan melakukan setting password user dan password user untuk MySQL, supaya nanti pada waktu instalasi syscom kita sudah bisa langsung menggunakan password tersebut. Nah, oke, kita cek MySQL. Nah, sudah, berarti artinya sudah terinstall ya. Setelah itu kita setting password MySQL untuk Ubuntu 22. Kita pertama lakukan ini, system stop, kita berhentikan terlebih dahulu, kemudian kita masuk skip grant tables nya,
kemudian kita start kembali. Nah, setelah kita start, kita langsung masuk sebagai root, kemudian kita close privilege, lalu use MySQL, kemudian melakukan perintah ini kita untuk setting passwordnya, root localhost dan divide by root, ini passwordnya ya, root ini password dari user root. Oke, setelah kita enter lalu quit, kemudian lakukan ini, selanjutnya ini tinggal ikuti saja, kita terminate semua MySQL, dan kemudian kita lakukan restart. Oke, kita coba tes sudo MySQL atau MySQL root menggunakan main p ya, karena kita sudah p root. Jadi MySQL main u, usernya root, main p, passwordnya kita masukkan root. Oke, exit. Oke, MySQL sudah berhasil. Kemudian environment sekarang kita, jadi untuk Linux seperti kita tahu, kita harus menambahkan environment ya, atau path lah. Kalau di Windows itu kita nambahkan path, yaitu lokasinya ada di syscom. Yang artinya ini sudah berhasil terinstall